Olah, salam fans Garuda. Akhir-akhir ini udah tahu lagi musim hujan ya. Kenapa Jakarta International Stadium itu nggak ditutup atapnya? Kalau ada orang yang bilang, ya kan nutup atap kan nggak kayak nutup resleting. Secepat itu, seinstan itu. Benar, tetapi kan ini bukan kejadian kali pertama. Jakarta International Stadium ini udah pernah kebanjiran sebelum-sebelumnya. Ketika JIS saat dikunjungi pas diguyur hujan cukup lebat, tampak lapangannya tidak tergenang. Hal itu pun diperkuat oleh pernyataan dari petugas JIS yang ditemui oleh bolasport.com saat di lapangan. Petugas tersebut menyebut lapangan JIS belum pernah tergenang saat hujan. Wah, mantap sekali ya. harusnya di sini kan orang-orang atau para pihak yang terkait yang memiliki kebijakan atas operasionalnya Jakarta International Stadium ini seharusnya sudah mampu mengantisipasi dan memprediksi kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi. Apalagi udah ada tanda-tanda rintikan hujan di partai-partai sebelumnya. Tapi ini kenapa tidak dilakukan penutupan atap? Apa masalahnya dan apa alasannya? Sehingga menjadikan hal ini viral sampai-sampai mengganggu jalannya pertandingan. Nggak cuma jalannya pertandingan, tapi sebelum-sebelum pertandingan ketika melakukan persiapan, banyak peserta Piala Dunia U17 yang terganggu akan rumput dan keadaan lapangan di JIS ini. Ya, apa yang terjadi di balik semua ini? Ya, itulah kenapa kita harus bahas dan kupas satu persatu dalam konten ini. Silahkan tonton sampai habis. Memang benar harus ada technical meeting resmi sebelum memutuskan jalannya pertandingan mau ditutup atau dibuka. Selain itu ada juga hal lain yang membuat polemik ini nggak selesai-selesai dari awal dibangun sampai eksistensinya terlihat dan nampak hingga penunjukan sebagai venue Piala Dunia U17 hanya karena faktor beberapa kepentingan-kepentingan eksternal yang dirasa terlalu dipaksakan. Ya, mending kalau proyekannya ini memiliki sistem drainase lebih baik dari yang lama. Ini kan enggak, malah sebaliknya. Artinya? Ya harus ditambah matahari. Caranya? Oh, mengubah konstruksi ini? Kalau misalnya harus matahari ya dibuka. Ya, tapi ini kan ada yang permanen. Ini permanen nih kanan kiri nih. Iya boleh diganti dong. Iya. Dengan buat tutup. Artinya mengubah konstruksi atap. Satu. Kok bisa bakul rumput mengatakan sampai-sampai atapnya ini harus diganti demi kesehatan rumput? Harusnya kan dia ngurusin rumput aja gitu loh. Ngapain sampai ke harus konstruksi bangunan, sampai atap harus diganti kalau nggak demi rumputnya yang laku. Apalagi dia dekingannya kan orang dalam kan, orang-orang dalam di PSSI atau Menteri PUPR dan berbagai orang-orang kuat di belakangnya yang tentunya juga pengen cuan lah bahasa kasarnya. Nah, terbukti kan terlalu dipaksakan. Akhirnya benar-benar diganti rumputnya dengan persiapan yang sangat mepet. Dan hal-hal yang mepet pastinya kan nggak sempurna. Nggak cuma kita loh yang ganti rumput. Stadium Nasional Bukit Jalil di Malaysia mereka juga ganti rumput. Tapi mungkin polemiknya nggak seperti kita, lain cerita. Tetapi mereka ketika baru ganti rumput juga nggak langsung sempurna. Mereka juga butuh tahap demi tahap untuk menyempurnakan padang yang mereka punya. Dan begitu pun kita, apalagi kita ini sangat dipaksakan, terlalu dipaksakan. Sampai begitu event itu sudah tiba dan stadium ini nampak tidak siap. Otomatis kan secara nggak langsung mendiskreditkan lapangan ini bahwa stadium ini sejatinya nggak layak buat Piala Dunia. Emang netizennya aja yang terlalu memaksakan, ya terlalu memuja-muja JIS agar stadium ini dipakai dan dilihat dunia. Begitu dilihat di dunia, ternyata stadiumnya tidak siap, baik itu di mata kamera maupun di mata penonton yang datang. Sementara penonton luar negeri yang datang, kan mereka tidak tahu seluk-beluk stadium ini. Mereka taunya, saya melihat secara mata kepala saya bahwa stadium ini tidak layak, rumputnya tergenang banjir, di luar terkenang banjir, dan banyak hal, kekurangan-kekurangan yang mereka lihat. Sementara semua ini seperti sudah dikondisikan oleh orang-orang kita sendiri agar terlihat tidak sempurna. Secara nggak langsung kan seperti menganaktirikan stadium ini sendiri. Sementara kalau kita lihat di stadium lain seperti Jalak Harupat dan stadium yang lainnya tidak bermasalah seperti JIS, ya. Tapi JIS ini memang dari awal penunjukannya, bahkan sebelum event, bahkan sampai sekarang, selalu dinampakkan polemiknya. Walaupun polemik itu akhirnya benar-benar terjadi, karena diupayakan untuk seperti itu, seperti sengaja gitu loh, dibuat bermasalah. Nah, otomatis kan nggak mau elektabilitasnya benar-benar naik, sehingga mengganggu persaingan di pemilu nanti. Walaupun saya sendiri bukan sebagai orang yang bakal memilih Anies Baswedan, tetap aja saya kalau lihat dari kacamata netral, ini tuh nggak ideal, nggak layak, nggak lazim bahwa kepentingan di luar sepak bola dimasukkan ke sepak bola.
Otomatis ini intervensi secara tidak langsung dan sangat halus untuk menjatuhkan nama seseorang dan mengutamakan kepentingan pribadi dari pihak-pihak tertentu, baik itu pihak penjual rumput, baik itu pihak politik, baik itu pihak yang lainnya. Sementara event Piala Dunia ini adalah eventnya FIFA. Kita hanya ketempatan sebagai tuan rumah. Harusnya kita mensukseskan tuan rumah ini dengan baik gitu, dengan benar-benar berhasil, bukan dengan polemik-polemik yang dibawa sampai ke event yang sedang dihelat. Ya, banyak kali ya kasus yang terjadi di Indonesia ini, termasuk come on lah, pihak-pihak yang merasa memiliki kepentingan, diredam dulu kepentingannya. Sukseskan dulu event ini, karena ini menyangkut harkat dan martabat bangsa. Jangan demi perut seseorang, demi kepentingan pihak-pihak tertentu menjadikan event yang sedang dilaksanakan di Indonesia dan dilihat di mata dunia berdampak kita ini jadi tercoreng gitu loh. Secara nggak langsung ini sudah mencoreng FIFA di mata dunia. Kenapa sampai memilih negara kasus seperti Indonesia yang dari segi persiapan aja banyak hal yang memperlihatkan kekurangan, dan juga kenapa Indonesia nggak bisa amanah setelah dipercaya oleh FIFA untuk kedua kalinya melaksanakan event sekaliber Piala Dunia, walaupun itu Piala Dunia di kelompok umur. Karena nggak masuk akal. Oke lah, udah tahu ini musim hujan, kenapa atapnya nggak ditutup ya? Dan JIS ini nggak sekali menggelar pertandingan U17 ya, dari mulai Iran melawan Brazil, Inggris melawan Kaledonia, kemudian Iran melawan Inggris, kemudian Brazil melawan Inggris. Itu kan banyak pertandingan sebelum-sebelumnya, sampai di Jerman melawan Spanyol. Ini atap nggak juga ditutup-tutup loh, padahal udah jelas-jelas lagi musim hujan. Akhirnya kan impact besarnya dialami oleh Argentina lawan Brazil, dan itu viral kemana-mana ya. Se-internasional tahu bahwa Ada yang ganjil rasanya kalau FIFA tidak bisa memperkirakan bahwa hujan ini akan lebat. Karena kan pasti sudah ada perakiran cuaca ya dari pihak-pihak yang menginformasikan ke FIFA. Apalagi ini terkait keselamatan pemain. Karena kalau rumput itu terlalu basah, bisa mencederakan pemain, membahayakan karir pemain, dan keselamatan pemain itu sendiri. Karena itu harus ada technical meeting khusus untuk memutuskan bahwa pertandingan ini harus dijalankan dengan atap terbuka atau atap tertutup. Sekalipun pada prinsipnya pertandingan resmi sepak bola harus dilakukan secara outdoor bukan indoor. JIS ini seperti tumbal atau korban yang sengaja ditumbalkan untuk kepentingan mereka ya. Secara statement dari sebelum JIS ini ditunjuk sampai JIS ini sudah menjadi pengantin ibaratnya, sudah dijadikan venue namun dibiarkan terlihat nampak masalahnya. Itu pun masalah yang sengaja dibuat, yang sengaja diada-adakan karena tahu perhelatannya udah mepet, udah aja bikin masalah sekarang. Toh itu juga menguntungkan perut-perut yang berkepentingan, atau ada intervensi ke pihak operator yang sedang mengoperasikan JIS ini. Karena nggak mungkin operator itu membiarkan JIS ini tergenang banjir sementara punya sistem atap buka tutup. Operator GBK yang nggak punya atap buka tutup aja dari segi drainasenya baik, bahkan Stadion Jalak Harupat aja drainasenya bagus gitu, yang tidak terletak di Jakarta Utara ya, yang mana tidak mengusung sebagai calon presiden ke 2024 nantinya. Kenapa? Motornya rusak. Kan sebelum lapangan ini ditunjuk sebagai venue sudah dites berkali-kali dari awal pembangunan sampai jadi, sampai banyak kelayakan uji coba yang dilakukan, motornya itu baik-baik aja. Itu buktinya sehari yang lalu ada salah satu YouTuber yang memposting bahwa atap buka tutup JIS ini sudah berhasil dioperasikan. Nah, pertanyaannya, artinya kan ini kan bukan kerusakan di motor, tapi kerusakan di niat setiap orang yang punya kepentingan gitu loh. Kenapa baru sekarang ditutupnya? Kenapa nggak kemarin saat dibutuhkan? Begitu tahu udah nggak ada pertandingan lagi di JIS, baru udah ditutup atapnya. Kan nggak make sense gitu loh. Sekarang begitu pertandingan di JIS ini udah nggak ada, semua sisanya dimainkan di Manahan, baru atapnya bisa ditutup. Kan ketara sengaja banget gitu kelihatannya. Berarti kan nggak pada fungsinya, sedangkan pada saat dibutuhkan, JIS tidak optimal. Intinya ketika suatu kepentingan berusaha menurunkan satu entitas, misalnya menurunkan nama Anies sebagai calon presiden karena telah membangun JIS dengan karyanya. Dua-dua ini berusaha diturunkan. Nah, yang tercorengkan juga jadi nama bangsa di mata FIFA dan nama FIFA di mata dunia, bahwa kenapa FIFA memilih tuan rumah modelan Indonesia yang terlalu banyak polemik dengan fasilitasnya sendiri gitu loh. Karena luar negeri nggak peduli dengan pemilih yang ada di Indonesia, tetapi kita kan terlalu banyak kepentingan di dalamnya. Cuma gara-gara demi ngelarisin dagangan tukang rumput, ya martabat Indonesia yang dipertaruhkan. Ya nggak apple to apple, nggak worth it aja gitu loh. Itu yang jadi masalah buat saya kenapa saya bahas konten ini. Bahkan saya pernah ke Jakarta International Stadium langsung dan menanyakan sama orang yang ada di dalam bahwa JIS ini memiliki sistem atap buka tutup tercepat di dunia dengan durasi sekitar paling lambat itu sejam katanya. Padahal stadium-stadium lain ada yang ya 45 menit sudah tertutup. Artinya JIS ini enggak yang tercepat, tetapi kan tidak membutuhkan waktu sampai berhari-hari untuk menutup atap. Nggak sampai yang seminggu baru bisa ketutup atapnya. Hanya butuh sekitar 1 jam.
atau mungkin paling lama 1,5 jam. Sedangkan jarak pertandingan ke pertandingan lain itu kan nggak langsung main. Misalnya kayak abis Jerman lawan Spanyol itu udah ada tanda-tanda rintik hujan. Kenapa nggak belajar dari situ dan langsung mengaktifkan operasional dalam penutupan atap? Karena setelah Jerman melawan Spanyol itu masih ada spare waktu sekitar 1 jam atau setengah jam untuk pertandingan berikutnya. Bahkan kalau tidak salah itu sekitar hampir 1,5 jam ya, karena kan Brazil dan Argentina ini masih melakukan sesi latihan. Nah, pada saat mereka melakukan sesi latihan, hujan mulai mengguyur. Bahkan ketika pertandingan harus ditunda dulu. Itu kan benar-benar memalukan lah bahasa kasarnya. Kenapa atapnya nggak ditutup gitu? Ada kerusakan apa? Sementara sebelum event itu sudah dicoba berkali-kali bahwa atap ini bisa ditutup dan dibuka. Nah, apa fungsinya atap kalau nggak digunakan gitu? Apakah sengaja biar JIS ini tercoreng, biar yang ngebangun ini namanya jadi turun demi 2024 nanti, sekaligus demi rumputnya ini biar terlihat bagus gitu di mata dunia bahwa ini rumput baru bisa menyerap hujan dengan baik. Bagus dari mana? Keluar duit 6 miliar lebih, tapi hasilnya begini, banjir. Ya kalau bagus mah nggak bakalan banjir. Padahal rumput yang lama itu jauh lebih bagus drainasenya. Karena kan udah dicek berkali-kali. Saya juga pernah melihat sendiri bahwa rumput tersebut adalah rumput hybrid karena mengusung sistem green building. Dan rumput itu memiliki sistem penyerapan air dan drainase yang begitu cepat. Dan itu sudah diuji berkali-kali. Kenapa begitu diganti langsung tergenang banjir? Kita nggak bicara yang di luar lapangan ya. Yang di luar lapangan di mana-mana pun kota pasti kalau udah banjir sulit ditangani. Nggak cuma di Jakarta, di Dubai aja kalau udah banjir ya banjir. Dan kemudian di Malaysia misalnya, ketika banjir ya udah banjir is banjir ya, banjir is still banjir, sulit untuk ditangani. Itu kalau di luar. Nah kalau di dalam ini loh, apa fungsinya atap kalau nggak digunakan? Kalau nggak sengaja untuk membuat bahwa stadium ini sesuai statement daripada Sekjen PSSI sebelumnya, stadium ini dikatakan 5 tahun ke depan baru layak digunakan. Artinya ada statement kepentingan di dalamnya. Dan untuk membenarkan sabda tersebut, maka sengaja dibuat seperti ini gitu loh. Itu sih mungkin asumsi saya. Bagaimana dengan asumsi teman-teman? Silakan tinggalkan di kolom komentar. Karena saya sekitar 2 kali ke stadium tersebut, ngecek keadaan stadium tersebut, bahwa stadium ini baik-baik aja. Hanya ada beberapa kekurangan-kekurangan yang ketika baru kejadian baru kelihatan kekurangannya. Kayak atap bocor. Itu kan kejadian kemarin di Piala Dunia ketika pertandingan Brasil lawan Inggris kalau nggak salah ya. Atau Inggris lawan Iran, antara pertandingan itu deh. Itu atapnya bocor, rintik-rintik. Nah, ketika udah tahu masalah yang minor itu kan pasti kan kemungkinan bisa ditangani. Tetapi kan itu kan tidak menjadikan satu stadion ini jelek gitu loh. Nah, yang sangat ketara ini kan dari segi rumputnya. Rumput baru ini terlihat tidak enak dipandang, walaupun aliran bolanya lancar ya. Tetapi lagi-lagi yang paling penting dari sistem rumput adalah drainasenya, sistem penyerapannya. Kalau memang sistem penyerapannya nggak diperbaiki secara maksimal seperti rumput yang pertama, minimal atap membantu gitu loh. Jangan udah ngebongkar rumput yang sistem drainasenya udah bagus, yaitu rumput pertama, dibongkar dengan rumput yang baru, rumput proyekan. Setelah udah dibangun rumput proyekan ini, nggak diperbaiki lagi sistem drainasenya seperti semula, menjadikan stadium ini banjir. Udah gitu nggak dibantu dengan atap buka tutup yang diklaim bahaya demi pernapasan. Bahaya dari mana? Ini kan nggak benar-benar tertutup. Stadion ini didesain memiliki space dan ruang untuk bisa bernapas. Kenapa JIS ini dulu bukan Anda yang memboroknya? Karena kami di GBK, tapi kami tidak mengerti dengan sistem karpet ditanam pasir, kemudian ditanam rumput dengan sistem sprigging. Kami nggak mengerti. Kalau kami tidak mengerti kan tidak bisa. Bagaimana memperbaiki itu sekarang kalau Anda nggak ngerti? Makanya kami katakan diambil, dikeluarkan. Anda tadi bicara tentang rumput di JIS sambil mengatakan bahwa Anda yang merenovasi lapangan di Gelora Bung Karno. Polemik rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Protes dari kiper Timor Leste maupun dari Filipina terhadap rumput yang ada di stadion. Ini kan yang Anda kerjakan kan? Jangan sampai giliran dulu nggak dianggap, dianaktirikan, dan dibilang tidak layak. Setelah diresmikan oleh PT LIB dan ditunjuk oleh FIFA sebagai stadium yang layak, malah dibikin ada aja masalahnya. Sebenarnya ada masalah hidup apa sih dengan stadium ini? Apa dengan orangnya? Kira-kira bagaimana menurut kalian? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton and leave the comment below. See you and thanks for watching.